Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat kembali pada mata kuliah ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sawal Kamaluddin SKM MKes selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Pada tugas ini, kami akan membawakan materi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu SMK 3 pada PT Freeport. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2 yaitu Azhara Salsabila M, Benazir Ali Syaramadani, Desi Irianti, Eva Mustikasari, Indi Nur Pratiwi, Varianita Melani, Istiqomah Irwan, dan Muhammad Topan Arifandi. Perkenalkan, nama saya Benazir Ali Syaramadani dengan NIM J1A123114. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus kecelakaan kerja pada PT Freeport. Data tahun 2017 hingga bulan Mei 2020 menunjukkan rata-rata sebanyak 27 kecelakaan per bulan terjadi di PT Freeport di Indonesia dan tidak sedikit menimbulkan kerusakan properti kategori berat, cedera pada karyawan, bahkan adanya korban jiwa. Hal ini membuat PT Freeport menjalankan perubahan program pencegahan kecelakaan kendaraan terbaru mulai dari Juni 2020. Perubahan ini melibatkan 3 divisi, yaitu Divisi Learning and Organizational, Divisi OHS, dan Divisi Maintenance. Pada periode 5 bulan setelah berjalan program ini, hanya terjadi 74 kecelakaan, kerusakan properti sebanyak 77 kendaraan kategori ringan dan sedang, dengan estimasi biaya perbaikan sebesar 57.750 US dollar. Pada periode ini tidak terjadi cedera serta kematian pada karyawan akibat kecelakaan kendaraan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Eva Mustikasari dengan ujung NIM 125. Selanjutnya yaitu perencanaan K3 di PT Freeport. PT Freeport menerapkan perencanaan sumber daya manusia yang merupakan peringkat tertinggi pada level tujuan AHP dengan bobot 0,410 yang diimplementasikan dengan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya meliputi pelatihan peningkatan soft skill dan hard skill kepada pengendara alternatif dengan bobot tertinggi. Pelatihan ini diberikan kepada pengemudi yang mempunyai kriteria perilaku tidak aman dan prasyarat perilaku tidak aman dilakukan oleh pengawas dan petugas K3. Kedua, petugas K3 melakukan sweeping secara berkala kepada pengemudi untuk mengidentifikasi pengemudi yang tidak mematuhi peraturan dan tidak mau menjalankan prosedur dengan benar. Ketiga, pelatihan peningkatan soft skill dilakukan melalui LV Awareness Training Class. Peningkatan hard skill dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan berkendara, termasuk penanganan kondisi darurat menggunakan LV Simulator. Untuk jangka panjangnya, memberikan pelatihan peningkatan soft skill dan hard skill kepada seluruh pengendara ketika melakukan perpanjangan lisensi setiap 3 tahun sekali melalui tes teori penyegaran yang dilakukan secara online, sehingga kurang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengemudi. Penerapan pelatihan LV Awareness dan pelatihan keterampilan menggunakan LV Simulator setiap perpanjangan lisensi akan efektif meningkatkan soft skill dan hard skill. Sekian, terima kasih. Yaitu identifikasi bahaya dan penilaian risiko K3 di PT Freeport Indonesia. Area kerja PT Freeport Indonesia cukup luas, mulai dari pelabuhan Amamapare atau portside di daratan rendah hingga daratan tinggi Grasberg dengan ketinggian lebih dari 4.200 meter di atas permukaan laut. PT Freeport Indonesia menerapkan lisensi mengemudi berdasarkan tingkat kesulitan masing-masing area, yang dibagi menjadi 5 area sertifikasi. Di antaranya yang pertama, lisensi area lowland, area portside, sampai milepost. Yang pertama, kondisi jalan lurus, lebar, dan berdebu. Yang kedua, pada ketinggian 0 sampai 525 mdpl. Yang ketiga, berbagai jenis kendaraan ringan yang dioperasikan dan tidak memerlukan spesifikasi khusus seperti 4-wheel drive. Yang kedua, lisensi area highland atau area MP50 sampai MP74. Kondisi jalan terjal, sempit, berbelok-belok, berkabut, curah hujan tinggi, serta licin. Yang kedua, pada ketinggian 525 sampai 3400 mdpl. Yang ketiga, jenis kendaraan ringan yang dioperasikan adalah Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser, Ford Ranger, dan Ford Everest.
yang memerlukan spesifikasi khusus 4WD. Yang ketiga, lisensi area surface Minentuk atau area tambang terbuka Grasberg. Yang pertama, kondisi jalan terjal, berbelok-belok, berkabut, curah hujan tinggi, serta licin. Yang kedua, pada ketinggian 3.700 sampai 4.200 mdpl. Yang ketiga, jenis kendaraan ringan yang dioperasikan hanya Toyota Land Cruiser. Yang keempat, lisensi area underground atau area tambang bawah tanah terbagi menjadi 3. Yang pertama, kondisi jalan gelap, sempit, berbelok-belok, berlumpur, bahaya batuan, jatuh, dan bahaya alat berat yang beroperasi. Yang kedua, pada ketinggian 2.500 sampai 3.000 mdpl. Yang ketiga, jenis kendaraan ringan yang dioperasikan adalah Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser, Ford Rangers, dan Ford Everest. Yang kelima, lisensi area head road terbagi menjadi 3. Yang pertama, kondisi jalan terjal, berbelok-belok, berkabut, curah hujan yang tinggi, licin, dan rawan longsor. Yang kedua, pada ketinggian 2.500 sampai 3.800 mdpl. Yang ketiga, jenis kendaraan ringan yang dioperasikan hanya Toyota Land Cruiser. Baik, perkenalkan nama saya Varianita Melani dengan NIM J1A1231131. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya sebelumnya, yaitu mengenai program-program K3 yang ada di PT Freeport. Yang pertama yaitu memberikan pelatihan peningkatan soft skill dan hard skill pada pengemudi. Yang kedua yaitu menetapkan Fata Risk Management (FRM), pedoman Freeport Safety and Health Fresh GLD 504 PT FI 0014. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas dan jenis kendaraan, meningkatkan keamanan kendaraan dan spesifikasi teknis. Yang keempat yaitu membuat peraturan dan kebijakan yang tepat, mengidentifikasi komponen dan perangkat kebijakan dan melakukan evaluasi serta memperbaiki berkesinambungan. Yang kelima yaitu memberikan tes psikologi untuk mendapatkan lisensi mengemudi. Selanjutnya yang keenam yaitu pengawas atau atasan melakukan observasi berkala terhadap pengemudi. Yang ketujuh yaitu menambahkan teknologi kesehatan pada kendaraan. Yang kedelapan yaitu menambahkan lampu penerangan dan rambu-rambu jalan, identifikasi daerah rawan kecelakaan, dan melakukan pemasangan rambu lalu lintas. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan perawatan dan pembersihan jalan secara berkala dan mengganti kendaraan sesuai spesifikasi medan. Perkenalkan, saya Desi Rianti dengan ujung NIM 117. Selanjutnya itu pencapaian penerapan SMK 3 pada PT Freeport. Yang pertama itu penurunan angka kecelakaan kendaraan. Jadi sebelum program keselamatan pada bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2020 per bulannya itu terdapat 25 yang kecelakaan. Kemudian sesudah program keselamatan pada bulan Juli sampai bulan November tahun 2020 itu per bulannya rata-rata hanya 15 yang kecelakaan. Kemudian yang kedua itu implementasi program pelatihan keselamatan. Terdapat beberapa program pelatihan yang telah dijalankan. Yang pertama, pelatihan Live Awareness Training Class, yaitu meningkatkan kesadaran pengemudi terhadap risiko berkendara di area tambang. Yang kedua, simulasi berkendara menggunakan Livi Simulator, yaitu melatih pengemudi dalam menghadapi kondisi darurat di medan ekstrim. Kemudian yang ketiga itu penerapan Fata Risk Management, yaitu meningkatkan pemahaman tentang risiko fatal dalam operasional kendaraan ringan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Salsabila dengan NIM J1A1231113. Di sini saya akan menjelaskan tantangan penerapan SMK 3 PT Freeport, yaitu tingginya perilaku tidak aman mengemudi. Meskipun angka kecelakaan telah menurun, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab kecelakaan di PT FI adalah perilaku tidak aman mengemudi. Perilaku tidak aman ini meliputi pertama yaitu kesalahan dalam mengemudi seperti kurangnya kontrol kendaraan dan salah mengambil keputusan.
Dan yang kedua, pelanggaran terhadap aturan berkendara seperti mengabaikan rambu-rambu dan batas kecepatan. Hal ini menunjukkan bahwa standar keselamatan di antara karyawan kontraktor masih perlu ditingkatkan. PT FI menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa semua karyawan, termaksud dari perusahaan mitra, memiliki tingkat kepatuhan yang sama terhadap aturan keselamatan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Insinyur Pratiwi dengan NIM J1A1231141. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait struktur organisasi K3 pada PT Freeport, di mana berdasarkan dari hasil penelitian ada 3 divisi utama yang memiliki peran dalam sistem K3 di PT Freeport tersebut, di mana yang pertama itu ada divisi Occupational Health and Safety atau disingkat dengan OHS, yang kedua itu ada divisi Learning and Organizational Development, dan yang ketiga itu ada organisasi Maintenance. Yang pertama ini divisi OHS, di mana divisi ini berperan sebagai pengawas utama dalam penerapan kebijakan keselamatan kerja di PT Freeport. Nah, di mana fokus utamanya ini yaitu untuk mengurangi angka kecelakaan kerja dan memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan kerja di PT Freeport. Nah, adapun peran dan tanggung jawab utama divisi ini yang pertama itu melakukan evaluasi terhadap peraturan keselamatan berkendara yang sudah diterapkan. Yang kedua itu memastikan pengemudi tetap mematuhi prosedur dan rambu-rambu lalu lintas internal. Dan ketiga itu melakukan razia atau sweeping secara berkala untuk menegakkan aturan keselamatan. Dan yang terakhir itu berkoordinasi dengan divisi lain untuk menganalisis data kecelakaan kendaraan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, yang kedua itu ada divisi Learning and Organizational Development, di mana divisi ini tuh bertanggung jawab dalam pengembangan keterampilan karyawan, termasuk dalam aspek keselamatan berkendara. Nah, di mana divisi ini tuh berperan dalam memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi pengemudi kendaraan ringan di PT Freeport. Tugas utama divisi ini itu menyusun program pelatihan keselamatan kerja, lalu khususnya bagi pengemudi kendaraan ringan, lalu menerapkan pelatihan LV awareness yang mencakup teori keselamatan berkendara di dalam kelas, menyediakan simulasi berkendara menggunakan LV simulator, di mana hal ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan pengemudi dalam menangani kondisi darurat. Nah, yang terakhir itu berkoordinasi dengan divisi OHS dalam mengidentifikasi pengemudi yang memerlukan pelatihan tambahan berdasarkan evaluasi keselamatan. Dan divisi terakhir itu divisi maintenance, di mana divisi ini bertanggung jawab dalam aspek teknis yang mendukung keselamatan kerja, terutama dalam pemeliharaan kendaraan operasional. Di mana perawatan kendaraan secara berkala ini sangat penting untuk mencegah kecelakaan akibat kegagalan teknis. Peran divisi ini yaitu menjadwalkan preventive maintenance untuk kendaraan operasional, lalu melakukan pemeriksaan sistem rem setiap 2.500 km untuk sebagai tindakan pencegahan kecelakaan. Yang lalu memastikan kendaraan yang digunakan di area tambang itu memiliki spesifikasi sesuai dengan kondisi medan. Dan yang terakhir itu berkoordinasi dengan divisi OHS untuk mengevaluasi kendaraan yang mengalami kecelakaan dan menentukan perbaikan yang diperlukan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.